Kalian harus tonton video ini sampai selesai sebelum kalian memulai beternak kelinci. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan berbagi strategi bagaimana caranya sukses dalam beternak kelinci. Ini strategi yang aku terapkan di kandangku ketika dulu baru memulai dalam beternak kelinci. Nah, kira-kira apa sih strateginya? Apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita mulai sebelum kita beternak kelinci? Nah, berikut ada beberapa poin yang nantinya akan aku sampaikan di video kali ini. Kalian bisa mencatatnya atau mengingatnya dan kalian bisa terapkan nanti ketika kalian sudah memulai beternak kelinci. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Nah, di poin yang pertama ini teman-teman, aku membuatkan poin yaitu pengetahuan terlebih dahulu terkait dengan peternakan kelinci. Nah, jadi sebelum kalian terjun di dunia peternakan kelinci, kalian harus banyak-banyak membaca, belajar, mengetahui tentang peternakan kelinci. Nah, karena peternakan kelinci ini tujuannya ada beberapa ya teman-teman. Ada tujuannya itu ke kelinci hias yang nantinya untuk penghobis, dan ada tujuannya nanti itu untuk pedaging yang akan kelincinya itu dipotong. Nah, yang mana nih yang mau kalian tekuni dan yang kalian sektor pasar yang mana nantinya yang akan kalian tuju? Itu yang paling penting terlebih dahulu. Kalian juga bisa nih mencari tahu jenis-jenisnya, kemudian perawatannya, pakannya yang baik dan benar seperti apa, kemudian nanti terkait dengan pemasarannya juga seperti apa. Karena di tempat kita masing-masing itu berbeda ya teman-teman. Di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, Bali, dan Sumatera itu pasaran kelincinya itu berbeda-beda. Kecuali nanti kalau kalian mau berjualannya secara online. Online pun juga mungkin kita nggak jauh-jauh, kita cukup di wilayah kita aja atau di pulau kita aja, karena kan cukup terjangkau ya. Karena kalau di luar kota nanti pastinya karena kalau di luar pulau nantinya pasti udah banyak lagi nih terkait dengan masalah pengiriman dan lain-lainnya, regulasi dari karantina dan lain-lainnya. Jadi itu dulu nih teman-teman. Jadi kalian harus cari tahu dulu nih pengetahuan sebanyak mungkin, belajar dari buku, Google ataupun YouTube, bahkan bertanya langsung kepada teman-teman yang sudah memulai beternak kelinci. Oke. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua adalah menyiapkan tempat. Nah, sebelum kalian memulai beternak kelinci, kalian harus membuat tempatnya dulu nih teman-teman. Kira-kira tempatnya nanti mau di mana? Di depan rumah, di belakang rumah, di halaman, atau di mana? Atau mau sewa tanah, atau di dapur, dan lain-lainnya. Nah, pastikan dulu tempatnya itu yang baik dan nyaman untuk kelinci berkembang biak. Ingat ya teman-teman ya, yang baik dan nyaman untuk kelinci berkembang biak. Pelajari juga tentang ukuran kandangnya yang ideal seperti apa, kemudian nanti settingan kandangnya itu harus seperti apa untuk suhunya, sirkulasi udaranya, kelembabannya, kemudian sanitasinya seperti apa. Sebenarnya sih di video aku yang lain sudah aku sampaikan ya bagaimana cara membuat tentang manajemen kandang seperti itu. Nanti kalian bisa tonton di video aku yang lainnya. Jadi itu dulu ya teman-teman, yang sediakan dulu, persiapkan dulu baru kalian membeli kelincinya nanti. Jadi jangan sampai beli kelinci dulu, nanti kelincinya sudah sampai rumah nggak ada kandangnya. Akhirnya di kandangnya dimasukin dalam kardus, dimasukin dalam kotak-kotak, kandang-kandang ini, kandang itu, kelincinya stres, nanti akhirnya terhambat kalian untuk pengembangbiakan dari kelinci tersebut. Nah, itu akan membuang-buang waktu kalian dan membuang-buang uang kalian. Kalian nanti belum memulai beternak kelinci aja sudah rugi duluan. Nah, itu yang paling penting ya teman-teman ya. Kemudian memilih bibit. Nah, ini juga sangat penting. Kalian harus mulai juga nih cari tahu siapa saja sih peternak-peternak yang mungkin ternama, terpercaya kayak gitu, dan memiliki bibit-bibit yang berkualitas atau yang baik untuk dikembangbiakkan. Aku nggak mempermasalahkan kalau kalian membeli kelincinya itu di pasar, tapi usahakan kalian bisa berkunjung ke kandang tersebut sembari belajar ya, ataupun bisa membelinya online, tapi kalian harus cari tahu dulu tentang apa ya bahasanya, profil dari peternakan tersebut, apakah peternakan tersebut terpercaya atau tidak. Jadi jangan sampai nanti kalian kena apa ya bahasanya, diberikan bibit yang
kurang layak untuk dikembangbiakkan. Jadi hati-hati juga ya teman-teman ya, cross check dulu. Kalau di kandang Dina Raya Rabbit Farm nih teman-teman yang aku punya, sebelum customer itu deal nih, kita pembayaran dan apa-apa itu tuh biasanya aku ajak dulu nih, Pak mau tak videokan atau tak video call aja, mumpung aku lagi di kandang. Jadi memang seperti itulah transparansiku dalam menjual kelinci teman-teman ya. Jadi aku videokan dulu atau aku video call dulu. Nah, tak videokan nanti ini sekian, usianya sekian, ini segala macamnya. Kira-kira Bapak cocok atau enggak? Kalau cocok baru kita lanjut ke pembayaran, pengiriman, kemudian kelincinya sampai di sana dan lain-lainnya. Tapi kalau nggak cocok ya nggak apa-apa juga, namanya kerta rezeki kan, mungkin nggak hari ini, mungkin lain waktu. Itu aja sih teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang pernah bertanya terkait dengan pertanyaan bibit dengan Dina Raya, biasanya aku seperti itu. Pertama ya perkenalan dulu, kemudian tak sampaikan mau cari yang seperti apa. Masalah harga nanti mungkin bisa dinegokan. Kalau budgetnya sekian ya kita nanti carikan barang yang sesuai dengan itu. Namun masih yang berkualitas ya teman-teman ya. Jadi itu aja sih dari aku. Milih bibit yang baik, intinya seperti itu ya teman-teman. Besok mungkin di video selanjutnya akan aku bahas juga bagaimana cara memilih bibit yang baik, seperti itu ya teman. Kita lanjut ke poin nomor 4. Poin nomor 4 itu yang paling penting nih setelah kalian sudah memulai beternak, itu adalah manajemen yang baik. Nah, jadi tadi kalau sebelum kalian memulai beternak, kalian harus pelajari dulu. Tapi setelah kalian coba untuk memulai beternak, nah kalian harus manajemennya sebaik mungkin. Mulai dari manajemen pakan, manajemen breedingnya, manajemen panennya, kemudian manajemen dari pengolahan hasil limbahnya. Nah, itu sangat-sangat penting teman-teman ya, perlu dipencatatan semuanya teman-teman. Jadi jangan asal ternak-ternak aja, kasih makan aja, mau kawin-kawin enggak nanti ya udah. Nah, itu nanti akan kacau teman-teman peternakan kita. Perlunya manajemen yang baik, kapan ini masuk ke kandang kita, kapan dia dikawinkan, berarti 1 bulan ke depan dia melahirkan, 1 bulan atau 45 hari ke depan dia disape, nanti 3 bulan anakannya dipanen dan lain-lainnya. Siklusnya seperti itu terus. Nah, sehingga nanti kalian mempunyai manajemen yang sangat-sangat baik. Pencatatan itu sangat penting teman-teman ya, berapa pakan yang sudah dihabiskan, berapa obat-obatan yang sudah dihabiskan, dan berapa hasilnya. Itu sangat penting nantinya kita di akhir dari kita di akhir tahun atau di akhir ketika kita panen, kita bisa menghitung-hitung semuanya. Oke, langsung kita lanjut lagi ke poin yang kelima. Nah, yang poin kelima tadi juga kita terkait dengan pemasarannya ini. Nah, sebelum kalian memulai juga kalian harus cari tahu juga ya teman-teman ya, pemasarannya nanti seperti apa. Seperti yang sebelumnya aku sampaikan teman-teman, kita cari tahu juga dulu seperti apa di lingkungan kita atau di kota kita, di tempat kita tinggal nih. Yang banyak peminatnya itu kelinci pedaging atau kelinci hias untuk hobis atau untuk pedaging untuk potong. Misalnya kalau seperti di Jogja seperti ini nih, yang paling kencang itu kelinci pedaging ya teman-teman ya. Karena kita dekat dengan Gunung Merapi, dengan Tawangmangu seperti itu, dengan tempat-tempat wisata yang cuacanya dingin, karena nanti kulinernya sangat berjalan seperti itu. Hias pun juga sama, laris juga, kencang juga di sini teman-teman ya. Nah, tapi kan untuk di kota-kota lain nanti kalian bisa memilih mana nih tujuannya, mau hias atau ke pedaging. Nah, itu kalian juga cari-cari tahu dulu nih teman-teman, atau bekerja sama dengan peternak yang lain, bakul kelinci yang lain, sehingga nanti ketika kalian punya panenan, kalian sudah bisa memasarkan hasil panenan kalian. Atau kalian berusaha sendiri nih untuk membuat pasaran kalian sendiri. Kalian mungkin memulainya dari ya berjualan online atau menawarkan kelinci kalian secara online. Ya mulailah dari awal kalian beternak itu, ya mulailah teman-teman ya untuk posting-posting di status sosial media kalian lah intinya, agar orang itu tuh tahu kalau kalian itu tuh beternak kelinci, memulai beternakan kelinci. Kalau kalian nggak memberitahu orang-orang, ya orang lain mana tahu kan? Orang lain mau beli juga nggak bisa kan, karena orang nggak tahu kalau kalian beternak kelinci. Bahkan mungkin tetangga sebelah aja nggak tahu kalau kalian itu beternak kelinci. Ya kalau kita beternak kelinci ya mulailah ke teman-teman ya, apa ya bahasanya tuh ya, woro-woro apa ya, kowar-kowar lah ya teman-teman ya. Tunjukin ke orang kalau kita itu peternak kelinci, di sosial media kita sampaikan kalau kita beternak kelinci, walaupun hanya sekedar untuk foto terus diposting di sosial media. Nah, itu salah satu bentuk strategi di awal ya teman-teman ya. Selain itu juga branding mungkin ya. Nanti kita buat video yang lain tentang bagaimana cara membranding diri ataupun branding kandang terkait dengan peternakan kelinci, agar orang lebih percaya dan yakin bahwa membeli kelinci di kita. Lanjut kita ke poin nomor 6 teman-teman. Ini yang paling banget penutup menurutku dan paling penting. Jangan lupa teman-teman ya,
kita sebelum memulai beternak kelinci kita harus punya target teman-teman ya. Kapan kita punya target itu, maksudnya itu mungkin tahun ini kita punya 10 atau 20 ekor indukan. Tahun depan mungkin 20 ataupun tahun depannya 30 atau 50. Kemudian juga kita punya target. Targetnya panenan ini harus anaknya sekian. Target ini harus mencapai bobot sekian. Panenan ini harus mencapai bobot sekian. Ya harus punya target lah teman-teman ya. Jadi jangan sampai ya lepas saja kayak gitu ya, nanti beranak enggak kayak gitu, mau anaknya banyak ya nggak apa-apa, dikit pun juga nggak apa-apa. Nah itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian setelah target, dan jangan lupa evaluasi teman-teman. Setiap kali panen evaluasi, pencatatannya dikoreksi kembali, apa yang rasanya kurang nanti diperbaiki. Kemudian mungkin di dalam 1 tahun itu dievaluasi, apa yang kurang evaluasi terus-terusan teman-teman ya, sehingga kandang kita itu semakin lama semakin meningkat, semakin lama semakin meningkat. Itu yang harus diperlukan dalam kita beternak kelinci. Mungkin cukup sampai di sini aja teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video